bulan suci, bulan haram, bulan larangan, dan lain sebagainya. Itu otak kamu sendiri yang menentukan. Kalau itu bulan baik, masih banyak orang sakit, masih banyak orang mati. Kalau itu bulan haram, bulan yang dilarang, nyatanya banyak orang mendapatkan rezeki. Mana kebaikan, kesucian bulan itu dan keburukan bulan itu? Karena ada orang yang benar-benar guru, ada orang yang kepengen jadi guru, dan juga ada orang yang pura-pura menjadi guru. Maka metode spirit itulah membimbing kita dari kegelapan hati, dari peteng, dedet, lelimbengan, dan itu pun butuh pencerahan yang berulang-ulang supaya kita itu mencapai ke sana dan menemukan kesejatian diri dan diri sejati kita, dan kita bisa di dalam spirit itulah menemukan guru sejati kita yang sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan? Ya ini ada kaitannya dengan waktu tadi Pak, yang sudah disampaikan Mas Faisal di awal pertemuan tadi, bahwa kan tahun itu kan ada 4 Pak ya, kalau nggak salah itu ada tahun Cina itu, tahun Masehi, tahun Hijriah, tahun Jawa. Nah kalau nggak salah kalau tahun Cina itu kan sudah 2575, terus kalau yang Masehi 2024, yang Hijriah itu 1446, dan Jawa itu kalau nggak salah 1957. Nah asal mula terjadinya tahun, gitu kan? Kan ada 4. Terus patokannya tahun itu apa Pak? Awal dimulainya tahun itu Pak Darno. Kenapa kok ada 4 tahun? Dan yang lebih tua justru malah tahun Cina Pak Darno. Monggo Pak Darno bisa dijabarkan Pak. Ini Mas In, setiap negara itu mempunyai ketetapan masing-masing. Dan setiap negara itu, setiap pemerintah yang memegang kuasa di negara itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dan raja-raja terdahulu yang diberitakan raja dahulu adalah raja otoriter, raja yang hanya mementingkan dirinya sendiri, raja yang tidak pernah memikirkan rakyatnya. Itu semua kan bohong. Itu kan bahasa-bahasa penjajah yang seolah-olah raja-raja dulu itu nggak bisa jadi panutan. Raja-raja yang dulu itu adalah yang dikedepankan adalah menumpuk istri banyak dan menumpuk harta yang banyak, kan begitu. Padahal negara bisa seperti ini baik dari tahun 0 katakan sampai tahun 2024. Setiap raja itu bertanggung jawab dengan amanah yang diembannya masing-masing. Nah dari situlah untuk supaya rakyatnya itu punya pedoman. Dan itu pun bukan keputusan dari raja. Kesepakatan bersama dari rakyat itulah untuk menentukan bahwa oh kalau begitu, dan saya tidak yakin kok waktu ditentukan itu tahun 1 itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Setelah ditentukan tahun itu berarti tahun itu sudah ratusan. Sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan. Maka ada yang mengkirakan bahwa sebelum Masehi itu sampai 5 juta tahun yang lalu. Itu mungkin benar adanya. Karena sebelum tahun ditentukan, ini dunia ini sudah berjalan lama kok. Lah makanya raja-raja itu supaya rakyatnya tidak bingung untuk menentukan tahun, tanggal, bulan, dan hari. Makanya dari raja ini kesepakatan rakyat bersama membuatlah pedoman. Ya karena kalau dibilang ini tahun 1 kemarin sudah dunia ini sudah ada, maka bahkan di Jawa sendiri kan dimulai 400, nggak ada tahun 0, nggak ada, 450-an Jawa. Ya bukan meneruskan Pak, begini, artinya kan kalau kita menentukan sekarang ini tahun 1, lah yang kemarin itu tahun berapa? 0. Kalau 0 kan berarti
baru tahun 0 itu di adanya alam. Nah ini sudah ratusan tahun yang lalu sudah ada kok. Oh, sudah sebelumnya. Sebelumnya sudah ada. Makanya ini sebenarnya hanya untuk pedoman. Lah kalau ditanyakan kenapa dari 4 tahun ini kok masing-masing kok nggak sama? Iya. Yaitu ketetapan pemerintah itu masing-masing. Jadi nggak bisa. Kenapa kok tahun itu nggak sama? Gitu. Nah pertanyaannya gini, ya kita yang paling gampang itu adalah belajar atau kita itu menganalisa dari tahun Hijriah. Hijriah itu kan waktu Nabi Muhammad lahir, itu kan nggak ada tahun itu dikatakan tahun berapa? Kan tahunnya tahun gajah. Belum berani menandai bahwa itu tahun 1, tahun 2, tahun 3. Gitu. Setelah perjalanan Nabi Muhammad sampai wafat dikatakan 63 tahun dia hidup, lalu meninggal di usia 63. Pertanyaannya waktu meninggal itu tahun berapa? Kalau lahirnya tahun gajah, meninggalnya umur 63, berarti kan itu tahun 63. Iya. Nah sampai sekarang pertanyaannya, apakah benar waktu Nabi itu meninggal tahun 63? Kira-kira siapa yang berani menjelaskan sampai sekarang? Iya. Berarti kan setelah perkembangan dari penemuan orang per orang, juga penemuan dari akalnya sendiri, maka setelah beberapa tahun yang lalu baru ada ketetapan bahwa sekarang sudah tahun sekian, kan gitu. Masalahnya kalau itu ditentukan tahun 1, sebelum tahun 1 ditentukan itu sudah ada tahun-tahun yang lalu, atau masa dunia ini sudah berjalan, kalau dihitung tahun 12 bulan ya, kalau dihitung 365 hari. Waktu tahun ditentukan, dunia ini umurnya sudah ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu kok. Jutaan hari yang lalu kok. Gitu. Makanya kalau Jawa menetapkan sekarang tahun sekian, Masehi menetapkan sekarang tahun sekian, lalu apa yang satu lagi? Hijriah. Ya, tahun sekian. Terus Cina ya. Tahun sekian. Itu ketentuan dari negara itu masing-masing. Nah, karena kita itu orang Jawa, ya kita pakai aja hitungan atau tahun Jawa. Dari Jawa itu. Tapi kan sekarang tidak. Kita sudah punya penanggalan, punya tahun, mempunyai hitungan bulan. Tapi kan kebanyakan orang itu juga banyak yang ngikuti hitungan tahun dari luar, dari Arab, dari Cina, dari Masehi itu Inggris atau Amerika. Kan itu lah. Dari situ sudah bisa dilihat bahwa sebenarnya kita itu terjajah. Secara fisik tidak, tapi mental kita dijajah. Nggak terasa Pak ya? Karena di mana ada kalender itu yang nampak besar itu hitungan Masehi. Lah masalah yang saya tanyakan, Masehi itu lu tanggalan dari mana? Betul. Gitu loh. Makanya orang Jawa sendiri kalau diajak ngomong tentang hari ini Minggu Legi, ya besok Senin Pahing, nggak mau. Tapi kalau ngomong sekarang Minggu ya Minggu, besok Senin, tanggal berapa? Yang ditanyakan itu nggak pernah ngitung Pahing, Legi, Pon, Wage atau Kliwon. Yang diingat-ingat itu Ramadan Pak. Lah memang itu yang sering diajarkan di sini kok. Ada harapan. Iya, ada harapan betul Pak. Kan itu yang diajarkan di sini, dipaksa-paksa kamu harus percaya itu. Begitu. Dan tentang hitunganmu, Allah itu hitungan kuno. Nah kalau dikatakan kuno, coba atau selisihnya Jawa dengan hitungan Hijriah itu. Selisih berapa tahun? Berarti kan mau tidak mau itu sudah pandai orang sini. Orang sini sudah menemukan penanggalan, orang sana baru nyusul. Nah yang saya khawatirkan, jangan-jangan orang sana itu malah niru orang sini. Ngeblak. Gitu loh. Bahkan sampai
bahasa bulan saja banyak yang pakai bahasa sini, tapi perjalanannya mengikuti perjalanan orang sana. Contohnya, kalau di sana ada Ramadan. Betul. Ramadan tidak menerangkan tentang puasa. Ya. Cuma kebanyakan di bulan Ramadan orang-orang Arab itu melakukan puasa. Bukan puasa, apa? Mas. Siam. Oh, siam. Atau so'em. Ya. Nah, di sini belum ada kata-kata Ramadan. Di sini sudah mempunyai penanggalan bahwa itu di bulan upawoso atau puasa. Dan orang sini sebelum ada agama. Di saat bulan puasa, orang sini itu sudah melakukan tidak makan dan tidak minum. Sebelum ada ajaran agama itu. Tapi setelah ada agama masuk, itulah seolah-olah kita itu menganut ajaran dari sana. Kalau bulan Ramadan, kita melakukan puasa bersama-sama. Nah, pertanyaannya, apakah bulan Ramadan itu memang bulan ketentuan kita berpuasa, tidak makan, tidak minum? Apakah itu ya dari angan-angan otak kita sendiri yang menentukan bahwa Ramadan adalah bulan untuk tidak makan dan tidak minum? Makanya mari kita tuh sadar. Gitu loh. Bulan Rejab seperti ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa keutamaan bulan Rejab kalau mau berpuasa yang begini, yang begitu. Berani jamin orang yang ngomong begitu. Kalau orang-orang itu melakukan puasa di bulan ini dan tanggal sekiannya ditentukan. Berani menjamin dan mendapatkan iming-iming yang dijanjikan itu kira-kira. Dan pertanyaannya, apakah ini bulan Rejab? Ini kan kesepakatan kita bersama menandai bahwa ini bulan Rejab. Kan itu? Iya. Karena Tuhan sendiri tidak pernah menentukan bahwa ini bulan Rejab. Ya manusia-manusia inilah yang di dunia inilah yang menandai bahwa ini masuk bulan Rejab. Itu pun sesuai dengan hitungan 1 sampai 30. 1 sampai 30 itu artinya hari. Gitu loh. Seandainya nggak ada hari 1 sampai 30 dihitung 30 hari, mungkin bulan ini nggak akan berubah kok. Iya, Pak. Jadi sebenarnya di dalam tahun, di dalam hari, di dalam bulan, sampai kita melakukan ini, melakukan itu sebenarnya adalah penemuan cara berpikir kita dan otak kita yang membenarkan bahwa itu yang dikatakan bulan suci, bulan haram, bulan larangan, dan lain sebagainya. Itu otak kamu sendiri yang menentukan. Makanya sekarang hapuslah kengeresan otak kamu. Betul, Pak. Supaya kamu tidak terobsesi, kalau bulan ini nggak begitu. Kalau mau puasa silakan di hari apa saja boleh. Di bulan apa saja boleh. Ngapain kamu tentukan harus bulan itu? Kalau itu bulan baik, masih banyak orang sakit, masih banyak orang mati. Kalau itu bulan haram, bulan yang dilarang, nyatanya banyak orang mendapatkan rezeki. Nah, mana kebaikan, kesucian bulan itu dan keburukan bulan itu? Berarti kan kamu sendiri yang menentukan sehingga otakmu menjadi ngeres yang kamu lakukan. Kamu tulis-tulis sendiri, kamu tentukan sendiri, dan nanti akan kamu menikmati setelah mati. Inilah wong koclok. Gitu loh. Tapi Ramadan itu bulan penuh berkah, penuh ampunan, Pak. Ya jelas, Mas. Sekarang malah banyak berkahnya. Karena di saat matahari terbenam, sudah banyak orang yang mengeluarkan makanan. Betul. Bagi kita yang bisa beli, ya nggak butuh itu. Bagi yang mungkin sulit untuk membeli makanan itu, maka datanglah ke musola-musola. Nah, sekarang banyak takjil. Nah, itu yang dimaksud berkah. Oh, gitu, Pak. Nah, ini logis, Pak. Pertanyaannya gini, kalau memang itu bulan berkah, kenapa di saat tanggal 27 sampai 30 banyak orang yang bergelimpungan, banyak orang yang nyungsang jempalik tentang jajan yang mau dikeluarkan, tentang untuk ngecat rumah, tentang untuk beli baju yang baru. Masalahnya kalau tidak, bukan karena Allah, bukan karena Tuhan, tapi karena malu. Coba berkahnya di mana? Iya. Masuk. Iya, Pak. Logis, Pak. Itu, Pak. Ya itulah kalau orang itu melakukan masih dengan embel-embel dan masih merasakan bahwa ini adalah perintah dan ini pekerjaan. Sebenarnya kan nggak harus begitu. Yang penting kita bisa melakukan ini, nggak merasa ini perintah.
dan ini tidak pekerjaan, aman kita. Iya. Nah, kita yang melakukan sendiri, kita mengharapkan nanti upahnya, itu pun nanti kita ambil setelah kita mati. Nah, hidupmu ini untuk apa? Coba. Oh, hidupmu saja korat-karet, gak karu-karuan, melarat. Apalagi setelah mati, hanya bisa melakukan itu saja, terus berharap mendapatkan kenikmatan. Walah, mori sedikit bungkus, rau tangannya piro-piro kok. Gitu loh. Akhirat ya akhir-akhir melarat. Jadi begitulah cara kita berpikir itu begitu. Kalau orang nggak bisa memuliakan waktu hidupnya dan tidak bisa menenangkan dan tidak bisa menspiritkan hidupnya di waktu hidup, jangan berharap mendapatkan surga setelah mati. Malah remek neraka itu sing yo. Karena surga adanya di dunia ini, neraka pun adanya di dunia ini. Jangan yang halu lah. Betul. Jangan harapan sing Palsu, Pak ya. Ya palsu masih lumayan ada bendanya. Nah, ini nggak ada sama sekali kok. Kalau palsu kan artinya KW. Ini lo nggak KW sama sekali. Coba apa jenenge? Akan ngomong kosong. Iya. Masalahnya sudah membicarakan tentang itu, kenikmatan dan lain sebagainya. Sudah tahu kalau mati itu di sana nikmat dengan melakukan spirit di dunia ini. Ya, di sana akan ketemu dengan bidadari dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sudah tahu itu, mendingan saya mati karena saya pengen menikmati itu. Lah orang-orang yang menceritakan tentang itu mau mati besok bingung golek obat. Padahal sudah tahu jalannya. Nanti ke sana, nanti akan mendapatkan ini dan akan dijemput dengan, kalau laki-laki ya wanita itu luar biasa bagi saya. Kenapa? Ya nikmatnya. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kenapa orang-orang yang menyampaikan itu di saat dia sudah mendekati ajalnya, kok bingung, kok takut? Itu loh. Terus yang kedua kalinya, kalau tahu nanti di sana itu disambut dengan begitu. Kenapa orang-orang yang menyampaikan itu kok di sini sudah berlomba-lomba untuk mencari pasangan yang banyak? Nah, untuk apa? Di sana nanti luar biasa. Daripada di sini yo ngingoni, yo ngramut, cemburu dan lain sebagainya. Kan mendingan yang di sana. Yang kita utamakan. Kenapa kok harus nikah 4, 5, bahkan sampai 10 di sini? Orang-orang yang medoto geger, orang-orang yang kayak pikiran. Nah, di sana ada harapan yang serba gratis, serba enak. Kok enggak yang di sana aja yang diutamakan? Gak usah ngingoni, Pak ya. Nah, gak usah ngingoni, wis dijamin. Yes. Ora usah jamu. Lah iya. Lah di sini kita melakukan sehari 2 kali aja boyok rasanya wis kayak pedot. Nah, di sana kan katanya nanti wes bidadari kita selalu perjaga dan kita selalu fit. Nah, untuk apa sibuk-sibuk di dunia ini? Kita harus menunggu besok. Kita harus wis ruwet pokoknya. Makanya mendingan kita ruwet di dunia ini untuk memuliakan jasad ini supaya nanti kita di sana tidak kecelik, itu apa bahasanya? Iya. Menyesal. Tidak menyesal ya. Nah, itulah orang Jawa itu sampai seperti itu. Makanya orang Jawa itu nggak pernah ribut dengan hal-hal yang tidak jelas itu, nggak pernah. Orang Jawa itu selalu jelas kok. Anda percaya di sana nggak ada bangunan, maka orang Jawa dulu di sini membuat bangunan-bangunan yang besar seperti candi, seperti pura. Ya karena untuk dinikmati di dunia ini. Kapan lagi kalau kita nggak membuat itu untuk menikmati? Kapan lagi untuk mengembangkan otak kita kalau nggak di dunia ini? Maka sebelum ada bangunan itu kita sudah membuat bangunan di sini yang indah, yang elok. Walaupun cuma 1 tahun, 2 tahun, yang penting kita sudah menikmati tempat yang indah itu. Masalahnya gini, Pak, bangunan orang Jawa kan tidak dibungkus kain hitam itu loh. Tidak dibungkus kain hitam. Ya. Kalau di sana kan pakai kain hitam. Nah, kalau pengen lebih percaya ya bangunan di sini bungkus kain hitam lah. Kan nggak apa-apa. Gitu. Lagian kalau dibandingkan bangunan di sana itu cuma berapa meter kali berapa toh? Lah di sini itu ratusan meter.
Kenapa kok kamu nggak kagum dengan bangunan leluhurmu? Kok malah kagum dengan bangunan leluhur orang lain? Di sini boleh masuk, kalau di sana boleh masuk? Kira-kira? Nggak boleh, Pak. Kalau nggak orang tertentu nggak boleh masuk. Ya. Nah, masalahnya apakah di sana tuh sakral, di sini enggak? Kalau nggak percaya kalau bangunan di sini sakral, coba kepalamu bentus-bentuskan di situ. Kan gitu kayak penak. Sakral. Kalau pengen tahu kesakralannya langsung, nggak usah kita takut, langsung datang kepalamu bentus-bentusan. Kalau kepalamu masih utuh, berarti oh bangunan ini nggak sakral. Tapi kalau benjut, berarti benar-benar ini adalah bangunan sakral. Sakral,